Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UKM, Teten Mas Duki sedang mencari solusi untuk melindungi pasar Indonesia dari produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Tujuannya adalah melindungi produk UMKM Indonesia dari persaingan yang tidak adil dengan produk impor yang mudah masuk. Dalam rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Taruna Ikrar, Teten membahas pentingnya standarisasi sebagai langkah perlindungan. Dia juga menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dalam menembus pasar internasional, seperti kebutuhan sertifikasi yang berlebihan. Contohnya, produk pisang dari Indonesia harus melalui 21 sertifikat untuk diekspor, sementara produk serupa di negara-negara tujuan tidak mengalami kendala serupa. Selain itu, Teten juga menyinggung bagaimana produk Cina bebas masuk ke Indonesia, terutama melalui platform digital, tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pertemuan dengan BPOM juga membahas perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk impor. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan komitmennya untuk memberdayakan UMKM, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi. BPOM juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempermudah proses perizinan, terutama bagi UMKM di sektor pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik. Namun, saat ini jangkauan BPOM masih terbatas karena hanya memiliki 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, sementara jumlah kota di Indonesia mencapai hampir 600. Apakah kalian setuju dengan pendapat Teten Mas Duki tersebut? Presiden Joko Widodo, Jokowi, menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa komposisi menteri dalam kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Menurut Jokowi, keputusan terkait ukuran atau jumlah menteri dalam kabinet juga menjadi kewenangan presiden yang akan menjabat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo, tujuan pertemuan tersebut bukan untuk membahas masuknya PDIP ke dalam pemerintahan. Said menegaskan bahwa PDIP, sebagai partai yang memenangkan pemilu legislatif 2024 dan memiliki kursi dominan di DPR, akan tetap menjalankan peran oposisi dengan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintahan, baik di masa pemerintahan Jokowi maupun Prabowo nanti. PDIP berkomitmen untuk terus berperan dalam merawat dan memajukan Indonesia, tanpa harus bergabung dalam kabinet pemerintahan. Menurut kalian, apakah PDIP akan gabung kabinet Prabowo? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, untuk mencegah fraud di BPJS Kesehatan. Menurutnya, fraud di bidang kesehatan berpotensi merugikan negara hingga 20 triliun rupiah, atau sekitar 10% dari pengeluaran untuk kesehatan. Beberapa jenis kecurangan yang sering terjadi, seperti manipulasi tagihan fiktif, phantom billing, manipulasi data peserta, dan tindakan medis berlebihan, dapat merusak integritas program JKN. Alex juga mendorong masyarakat untuk melaporkan kecurangan melalui sistem whistleblower yang ada di BPJS, sambil mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan asosiasi dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Tahun 2024 menjadi momen untuk melanjutkan transformasi layanan, terutama melalui inovasi digital seperti telekonsultasi, antrian online, ESEP, dan Iker JKN, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Gufron juga menegaskan bahwa BPJS berkomitmen untuk memerangi korupsi dan kecurangan di fasilitas kesehatan demi menjaga integritas program JKN. Menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, telah dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, setelah 20 bulan disandera di Papua. Philip disandera sejak mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Enduga, pada Februari 2023. Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadan, mengonfirmasi bahwa Philip kini berada di markas Komando Brigade Mobil Batalion B Timika dalam kondisi sehat. Tim gabungan menjemput Philip di Kampung Yuguru, Distrik Mai Barok, Kabupaten Enduga, dan ia segera diterbangkan ke Timika untuk menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Juru bicara TPNPB-OPM, Seb Bisambom, menjelaskan bahwa pembebasan Philip terjadi setelah perundingan antara Markas Pusat TPNPB dan Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 Enduga Madrakma, Egyanus Kogoya. Sebi menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena penyanderaan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip perjuangan kemerdekaan Papua. Dia juga menegaskan bahwa pembebasan ini menunjukkan bahwa upaya militer dan kepolisian Indonesia tidak berhasil membebaskan Philip melalui cara-cara mereka. Menurut kalian, bagaimana menghindari agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan?
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.